Tanggal 21 Juni tahun 2025, kabut menyelimuti lereng Gunung Rinjani pagi itu. Langit mendung, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Juliana de Souza Pereira Marins, gadis berusia 26 tahun asal Brasil, melangkah pelan. Ia sedang lelah. Jalur berbatu menuju puncak bukan sekadar tantangan fisik, tapi juga ujian mental. Ia meminta berhenti sejenak dari rombongan, mengatur napas, duduk di tepi jalur yang curam, hanya ditemani angin dan sisa-sisa kabut yang belum mau pergi. Lalu, dalam sekejap yang sunyi itu, tanah di bawahnya ambles. Tubuhnya tergelincir, tak ada jeritan terdengar, hanya suara batu dan kerikil yang jatuh bersamanya. Ia meluncur jauh, sangat jauh dari lereng setinggi 300 meter, lalu terbanting ke jalur curam dan terus jatuh hingga lebih dari 600 meter ke bawah. Teman-temannya tak melihat pasti kemana ia jatuh. Pemandu panik, sinyal hilang, pendakian berubah menjadi misi penyelamatan. Malam pertama, Juliana tergeletak di dasar jurang. Luka dalam memenuhi tubuhnya, paha kirinya remuk, tulang rusuk retak, dan organ dalamnya berdarah. Tapi mukjizat itu nyata, ia masih hidup. Drone milik tim SAR yang terbang keesokan harinya menangkap gambar Juliana duduk. Ia masih bernapas, bahkan sempat berteriak minta tolong. Tapi Rinjani tak mengizinkan penyelamatan mudah. Kabut terlalu tebal, medan terlalu curam. Tim SAR tidak bisa turun dengan cepat. Helikopter tak bisa mendekat, dan Juliana menunggu di antara rasa sakit, sepi, dan harapan. Hari kedua, tim SAR berusaha menuruni jurang, namun tak bisa menjangkau titik jatuhnya. Juliana sempat terlihat lagi oleh drone. Ia masih sadar, masih bertahan, tapi suhu mulai turun, luka mulai menjalar menjadi lemah. Hari ketiga, cuaca buruk, kabut semakin tebal, tim SAR menunggu jendela cerah. Sementara itu, keluarga Juliana yang ada di Brasil mulai resah. Berita sampai ke luar negeri, seorang gadis Brasil hilang di Gunung Indonesia. Media mulai meliput. Tanggal 24 Juni tahun 2025, 4 hari setelah jatuh, tim SAR akhirnya menemukan tubuh Juliana. Ia sudah meninggal, tubuhnya membiru, kaku, tapi wajahnya damai, seolah ia tahu ia telah berjuang sekuat tenaga. Hasil autopsi resmi menyebutkan Juliana meninggal sekitar 20 menit setelah jatuh, karena trauma dalam akibat benturan keras, paru-paru robek, hati pecah, patah tulang parah. Namun, rekaman drone dan saksi mata menunjukkan ia masih hidup hingga setidaknya keesokan harinya. Keluarga tidak terima. Mereka meminta otopsi kedua di Brasil, mempertanyakan ketepatan waktu kematian. Mereka percaya Juliana bertahan lebih lama dari yang dicatat. Kini, namanya hidup bersama kabut pagi yang menyapu lereng gunung. Di antara nyanyian angin dan desir tebing curam, kita masih bisa mendengar bisiknya.